Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmadita Pratiwi dari kelas 6B ingin mempresentasikan PPT saya yang berjudul jenis data, yaitu data kualitatif dan data kuantitatif. Sebelum menjelaskan ke bagian inti, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu data. Nah, jadi data merupakan elemen paling dasar dan sangat penting dalam setiap penelitian. Nah, jadi tanpa data, kita tidak bisa melakukan analisis atau mengambil keputusan yang tepat. Nah, dalam bidang penelitian ini ada biasanya dibedakan dalam dua jenis. Yang pertama itu tadi data kualitatif dan yang kedua itu data kuantitatif. Jadi data kualitatif ini yaitu data yang bersifat deskriptif. Nah, biasanya berbentuk kata-kata, kalimat, atau narasi. Nah, contohnya itu seperti biasanya hasil wawancara, catatan observasi, atau dokumen-dokumen itu termasuk dalam contoh data kualitatif. Sebagai contoh dari data kualitatif dalam kajian sastra itu seperti analisis terhadap tema dalam sebuah karya sastra. Nah, persepsi siswa terhadap metode pembelajaran bahasa atau struktur teks dalam sebuah karya sastra. Nah, sebagai contoh dalam penelitian tentang persepsi siswa terhadap penggunaan teknologi dalam pembelajaran bahasa. Dalam data yang diperoleh berupa kutipan dari wawancara yang menggambarkan pengalaman dan pandangan siswa. Data ini bersifat subjektif dan memerlukan interpretasi mendalam untuk memahami maknanya. Saya ambil dari penjelasan salah satu ahli, yaitu menurut Creswell tahun 2022. Nah, data kualitatif sangat berguna untuk mengeksplorasi fenomena yang kompleks dan tidak mudah diukur secara numerik seperti aspek emosional, budaya, dan persepsi. Selanjutnya itu adalah data kuantitatif. Nah, data kuantitatif ini yaitu data yang bersifat numerik atau angka. Contohnya seperti hasil teks, skor ujian, atau jumlah kehadiran. Nah, jadi saya ambil contoh dari data kuantitatif dalam kajian bahasa dan sastra meliputi hasil skor tes bahasa, jumlah kata yang digunakan dalam sebuah teks, atau frekuensi kemunculan kata tertentu dalam sebuah karya sastra. Nah, sebagai ilustrasi dalam penelitian tentang efektivitas metode pengajaran bahasa, data kuantitatif dapat berupa nilai rata-rata ujian bahasa yang diperoleh siswa. Nah, data ini bersifat objektif dan dapat dianalisis menggunakan statistik untuk mengetahui hubungan atau perbedaan antara variabel. Saya ambil salah satu menurut ahli, yaitu menurut Sugiono tentang kuantitatif. Nah, menurut Sugiono, kuantitatif itu sangat cocok digunakan untuk mengukur variabel yang bersifat numerik dan untuk melakukan analisis statistik yang bersifat inferensial, sehingga dapat digunakan untuk menggeneralisasi hasil penelitian ke populasi yang lebih luas. Nah, selanjutnya terdapat perbedaan utama antara data kualitatif dengan data kuantitatif yang terletak pada sifat dan cara pengumpulannya. Data kualitatif bersifat deskriptif dan subjektif. Nah, data ini biasanya digunakan untuk memahami makna, persepsi, atau konteks dari suatu fenomena. Contohnya itu bisa berupa hasil wawancara, observasi, atau catatan lapangan. Nah, contoh perbedaan ini dapat dilihat pada studi tentang motivasi belajar bahasa. Jika peneliti menggunakan data kualitatif, mereka mungkin mengumpulkan wawancara mendalam dan menganalisis narasi siswa tentang alasan mereka belajar bahasa. Nah, sementara itu, data kuantitatif bersifat numerik dan objektif. Nah, data ini digunakan untuk mengukur, menghitung, dan menganalisis variabel secara statistik. Misalnya seperti skor ujian, jumlah peserta, dan rata-rata nilai siswa. Selanjutnya itu, yang dalam jenis data ini terdapat kesesuaian penggunaan data dalam berbagai jenis penelitian. Nah, pemilihan antara data kualitatif dan kuantitatif harus disesuaikan dengan tujuan penelitian yang ingin dicapai. Nah,
Jika penelitian bertujuan untuk memahami pengalaman, persepsi, atau makna dari suatu fenomena, misalnya bagaimana siswa merasa saat belajar daring, maka data kualitatif itu adalah pilihan yang tepat. Namun, jika tujuan penelitian adalah untuk mengukur suatu variabel secara terukur atau menguji hubungan antara variabel secara statistik, misalnya hubungan antara durasi belajar, hasil ujian, maka data kuantitatif lebih sesuai untuk digunakan. Contohnya, dalam studi tentang analisis struktur kalimat dalam teks sastra, data kualitatif digunakan untuk mengidentifikasi pola dan struktur bahasa yang kompleks. Sedangkan dalam penelitian tentang pengaruh metode pengajaran terhadap hasil belajar bahasa, data kuantitatif digunakan untuk mengukur peningkatan skor ujian siswa. Sebagai contoh dalam penelitian tentang penggunaan kata dalam novel karya sastra, kita bisa menggunakan dua jenis data tergantung pada fokus penelitian. Nah, jika kita ingin mengetahui seberapa sering kata-kata tertentu muncul, maka kita akan mengumpulkan data berupa daftar kata dan frekuensinya. Data ini termasuk data kuantitatif karena berbentuk angka yang dapat dihitung dan dianalisis secara statistik. Namun, jika tujuan kita adalah untuk memahami makna simbolis dari kata-kata tersebut, maka kita perlu mengumpulkan data kualitatif seperti kutipan teks dari novel dan integrasi maknanya berdasarkan konteks cerita. Jadi, dalam satu penelitian kita bisa saja menggunakan gabungan keduanya untuk mendapatkan hasil yang lebih komprehensif. Contoh lain dalam penelitian tentang persepsi siswa terhadap pengajaran sastra, data yang diperoleh melalui wawancara akan bersifat kualitatif, sedangkan hasil skor tes pemahaman sastra akan bersifat kuantitatif. Kedua jenis data ini saling melengkapi untuk memberikan gambaran lengkap tentang fenomena yang diteliti. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Sebelum saya menutup, saya akan membacakan kesimpulan terlebih dahulu. Nah, jadi pemahaman tentang jenis data kualitatif dan data kuantitatif sangat penting dalam penelitian, pendidikan, dan bahasa. Nah, data kualitatif memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi makna dan pengalaman secara mendalam, sedangkan data kuantitatif memudahkan pengukuran dan analisis statistik pemilihan. Jenis data harus disesuaikan dengan tujuan penelitian, karakteristik variabel yang diukur, serta metode analisis yang akan digunakan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.